Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channel Siro Siti Rohmah. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Mudah-mudahan kabarnya selalu sehat selalu dan tentunya selalu semangat untuk selalu belajar. Adik-adik semuanya, bagaimana dengan amalan yaumiyahnya? Apakah masih suka semangat membaca Al-Quran? Atau mungkin ada di antara adik-adik yang juga semangat menghafal Al-Quran? Wah, kalau misalnya ada berarti bagus ya semuanya. Mudah-mudahan amalan yaumiyah yang dilakukan selama bulan Ramadan bisa menambah pahala adik-adik semuanya ya. Nah, adik-adik semuanya, siapa nih di sini yang kalau misalnya menghafal Al-Quran masih suka males? Atau mungkin baru baca Al-Qurannya saja udah ngantuk? Atau ketika buka Al-Qurannya saja sudah mulai mau tidur? Nah, siapa nih yang seperti itu? Nah, adik-adik semua yang masih seperti itu, tentunya setelah mendengarkan pemaparan ini, pasti tidak akan mau lagi malas-malasan untuk membaca ataupun menghafal Al-Quran. Kali ini, insya Allah, kakak akan memaparkan mengenai keutamaan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dengan disampaikannya materi ini, adik-adik lebih semangat lagi dalam menghafal Al-Qurannya. Adik-adik semua, perlu adik-adik ketahui bahwa kita sebagai seorang muslim memiliki 5 adab terhadap Al-Quran. Adabnya apa saja? Adab yang harus kita amalkan terhadap Al-Quran, yang pertama adalah kita harus membaca Al-Quran. Dan yang kedua, setelah kita membaca Al-Quran, kita harus memahami isinya. Setelah kita baca, kita pahami terjemahnya, kemudian kita pahami isinya dengan keseluruhan. Dan yang ketiga, setelah kita memahami isinya, maka kita punya kewajiban untuk mengamalkan isinya. Nah, adik-adik, setelah adik-adik mengamalkan isinya, maka kita memiliki adab yang keempat, yaitu kita harus mendakwahkan isi dari Al-Quran tersebut. Mendakwahkan Al-Quran tidak perlu menjadi seorang mubalik. Dengan kita menunjukkan perilaku kita yang sesuai dengan Al-Quran, itu pun sudah menjadi bagian dari kita mendakwahkan Al-Quran. Dan baru kewajiban kita yang terakhir adalah kita harus belajar dan memulai membiasakan diri untuk menghafalkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, itulah 5 adab terhadap Al-Quran yang perlu adik-adik ketahui. Selanjutnya, kita perlu ketahui kenapa sih di adab terakhir kita diperintahkan untuk menghafal Al-Quran. Adik-adik perlu ketahui bahwa menghafal Al-Quran itu merupakan sebuah ibadah. Menghafal Al-Quran akan termasuk ibadah jika adik-adik melakukannya dengan ikhlas karena Allah dan bukan untuk mengharapkan pujian dunia, apalagi hanya untuk agar dikenal oleh orang lain sebagai hafiz atau hafizoh. Bahkan, salah satu dari ciri orang yang berilmu menurut standar Al-Quran adalah mereka yang memiliki hafalan Al-Quran. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 49. Yang isinya ialah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Yang artinya, bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata, yang ada di dalamnya dada-dada orang-orang yang berilmu. Itu terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 49. Nah, itulah alasan pertama kenapa kita harus belajar dan membiasakan diri untuk menghafal Al-Quran. Ingat ya, karena menghafal Al-Quran itu merupakan ibadah. Selanjutnya, kenapa sih adik-adik kita harus menghafalkan Al-Quran? Nah, ternyata adik-adik,
Allah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Di antara keistimewaan Al-Quran yang lain adalah Allah mudahkan Al-Quran dengan semudah-mudahnya, sehingga umat manusia pasti mampu untuk menghafalkannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qamar ayat 4, yang artinya, dan sesungguhnya telah dimudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Maka, adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang kalimat tersebut sebanyak 4 kali dalam kitabnya yang mulia. Semuanya kita jumpai dalam Quran surat Al-Qamar. Hal ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjadikan Al-Quran itu mudah sekali untuk dipelajari. Sehingga kita sering lihat, apalagi di televisi, setiap Ramadan selalu ada nih program Hafiz Quran. Sering kita lihat ada anak-anak yang baru berusia 3 tahun, 4 tahun, mereka sudah bisa hafal 30 juz. Kenapa? Ya karena itu janji Allah bahwa sebenarnya Al-Quran sudah dibuat oleh Allah dengan semudah-mudahnya. Sehingga tidak ada alasan adik-adik semua untuk malas dalam menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, yang ketiga, alasan kenapa Al-Quran mudah untuk dihafalkan yaitu yang pertama karena keindahan sastra Al-Quran mampu merangkum keluasan makna dengan kalimat singkat dan lugas sehingga mudah diucapkan, dipahami, dan diamalkan. Bahkan alasan yang kedua ialah karena hampir 80% struktur kalimat Al-Quran adalah pengulangan. Jadi Al-Quran mudah sekali untuk dihafalkan apabila kita memiliki keinginan yang kuat untuk mau menghafalkannya dan istiqomah untuk terus memurojaahnya, karena hakikatnya 80% ayat Al-Quran pasti diulang-ulang dalam surat yang lainnya. Jadi bagaimana nih adik-adik? Apakah masih malas untuk menghafal Al-Quran atau mulai tercerahkan? Nah, adik-adik semuanya, selain Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan, ternyata untuk adik-adik semua yang suka menghafal Al-Quran dan rajin memurojaah hafalan Al-Qurannya bersama orang tua maupun adik ataupun kakak kalian, ternyata Allah sudah menyiapkan keutamaan. Allah akan menyediakan keutamaan bagi adik-adik semuanya yang mau menghafalkan Al-Quran. Keutamaan yang bisa didapat apa? Nah, keutamaan yang bisa adik-adik dapat yang pertama adalah ketika adik-adik menghafal Al-Quran, maka adik-adik akan ditemani oleh malaikat. Mau tidak ditemani oleh malaikat? Nah, kalau adik-adik ingin ditemani oleh malaikat, maka rajin-rajinlah menghafalkan Al-Quran di rumah. Ini sesuai dengan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Matsalul ladzina yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiram. Wa matsalul ladzina yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadidun falahu azrani." Yang artinya, orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran, dia berusaha menghafalnya dan itu menjadi beban baginya, maka dia akan mendapat 2 pahala. Wah, luar biasa sekali ya alasan dan keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang selalu semangat membaca Al-Quran, yaitu kita akan selalu ditemani oleh malaikat yang mulia. Dan tentunya kita akan mendapatkan pahala. Apalagi untuk adik-adik yang mungkin masih kesulitan, kok aku nggak hafal terus ya? Jangan pernah berkecil hati, karena Allah pun menyiapkan 2 pahala. Itu diantaranya. Selanjutnya, yang kedua, keutamaan yang akan Allah berikan kepada adik-adik yang suka menghafal Al-Quran ialah
penghafal Al-Quran kelak di akhirat akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan. Mau tidak adik-adik diberikan mahkota di akhirat? Kita saja kalau lihat ada Barbie yang pakai mahkota, suka ingin kan? Nah ini langsung kita diberikan mahkotanya dan pakaian yang mulianya oleh Allah langsung lagi nanti di akhirat. Nah ini sesuai dengan hadis dari Nabi SAW yang diterima dari sahabat Abu Hurairah. Yang isinya, Yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah fayaqulu ya Rabbi halihi fayulbasu tazal karamah. Summa yaqulu ya Rabbi zidhu fayulbasu hulata karamati. Summa yaqulu ya Rabbi sdo'anhu fayarodo'anhu fayuqalu lahu qra warqa wa tuzadu bikulli ayatin hasanah. Yang artinya Al-Quran akan datang pada hari kiamat, lalu dia berkata, "Ya Allah, berikanlah dia perhiasan." Lalu Allah berikan seorang hafiz Al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, "Ya Allah, tambahkan untuknya." Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, "Ya Allah, ridhoi dia." Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada hafiz Quran, "Bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca." Wah, subhanallah sekali ya, manfaat dan pahala dari membaca dan menghafalkan Al-Quran. Selain kita bisa mendapatkan mahkota dan pakaian kemuliaan, tentunya Allah pun akan selalu memberi ridhonya kepada kita. Tentunya, kalau Allah meridhoi setiap gerak langkah kita, maka surgalah yang akan kita dapatkan. Bagaimana? Masih mau malas-malas menghafal Al-Quran? Untuk selanjutnya ada keutamaan yang ketiga dari menghafal Al-Quran, yaitu kelak hafalan Al-Quran yang kita sering hafalkan akan memberi syafaat bagi kita di yaumil akhir. Nah ini sesuai dengan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima dari Abu Usamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Rajinlah membaca Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di yaumil hari akhir atau di yaumil kiamat. Ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor 1910. Nah, mudah-mudahan ini hafalan yang kita hafal setiap hari walaupun dengan penuh kesulitan, tentunya mudah-mudahan menjadi syafaat bagi kita. Selanjutnya, ada alasan yang selanjutnya, yaitu orang tua akan diberi mahkota cahaya kelak di akhirat. Jadi kalau adik-adik mau membaca Al-Quran, mau menghafal Al-Quran, maka sama saja adik-adik dengan memberikan hadiah untuk kedua orang tua adik-adik semua. Yaitu hadiahnya kita akan memberikan mahkota cahaya yang sangat indah kelak di yaumil akhirat kepada orang tua kita. Nah ini sesuai dengan hadis dari Nabi SAW yang diterima oleh Abi Buraidah radhiyallahu anhu. Siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, "Mengapa saya diberi pakaian semacam ini?" Lalu disampaikan kepadanya, "Disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran." Ini terdapat dalam hadis riwayat Al-Hakim, juz 1, nomor 756 dan dihasankan oleh Albani. Subhanallah sekali ya. Jadi adik-adik yang sekarang rajin menghafal Al-Quran, berarti adik-adik sudah memberikan hadiah mahkota cahaya yang indah untuk orang tua adik-adik kelak di surga. Jadi tentunya orang menghafal Al-Quran pasti menjadi anak soleh kebanggaan orang tuanya. Nah itulah diantaranya keutamaan bagi orang-orang yang selalu semangat dalam menghafal Al-Quran. Sekarang kita ada di bulan Ramadan.
Mudah-mudahan bulan Ramadan ini bisa dijadikan sarana oleh adik-adik semuanya untuk selalu semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah selalu memudahkan lisan kita dalam membaca, memurojaah, dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'annya. Dan tentunya selamat berjuang ya untuk adik-adik semuanya. Selamat berjuang dalam menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Karena insya Allah keriduan Allah akan selalu menyertai para penghafal Al-Quran. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.